3. Ya, sebelumnya juga silahkan di rename namanya ya. Fahri itu belum ya, Fahri di rename. Dan lainnya yang belum di rename, Rizky ya, Rizka, semuanya supaya mudah dalam koordinasi. Oke, saya persilakan kelompok 4 dan kelompok 2. Mulai sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan pembahasan beberapa soal yang sudah kami bahas sebelumnya mengenai bab analisis diskriminan. Sebelumnya kita ingat kembali, analisis diskriminan itu digunakan, itu tujuannya untuk menemukan fungsi yang digunakan untuk membedakan suatu objek masuk ke dalam populasi tertentu berdasarkan pengamatan terhadap objek tersebut. Kita lihat soal nomor 11.1, diberikan dua dataset X1 dan X2, di mana masing-masing terdiri dari 2 variabel dan 3 pengamatan. Kemudian ada rata-ratanya, X bar 1 dan X bar 2, kemudian diberikan S-pool-nya. Yang pertama, hitung linear discriminant function yang terdapat pada 11.19. Kita lihat fungsinya. Fungsi 11.19, y cap sama dengan x bar 1 min x bar 2 ditranspos, kemudian dikalikan x S-pool inverse dikalikan dengan x. Ya, kita masukkan saja. Jadi, setelah dilakukan penghitungan, ini kita dapat fungsinya. Jadi, y cap sama dengan minus 2x. Minus 2x ini. Minus 2x1. Nah, ini fungsinya. Ya, X-nya di ini dulu ya. X-nya dibuat X1, X2. Ya. X-nya itu X1, X2. Ini ya, fungsinya X1, X2, tapi karena nilai keduanya 0, maka X2-nya tidak dipertimbangkan. Iya, maksudnya ditulis dulu. X-nya itu vektor itu. X-nya itu vektor. Ya, X-nya itu vektor X1, X2. Ini vektor X1, X2. Nah, ya kan. Ya. Ini tadi Bisa rumusnya. dibuat aja langsung vektor X1, X2-nya. Sugesti itu ya apa? Anggapan. Nah, jadi X-nya adalah coba ke tapi beda ini ya. Share screen-nya Fahri gimana? Iya, Pak. Kalau kembali ke multivariate tadi harus keluar dulu ya? Enggak. Ke Johnson, buku Johnson. Oh, buku Johnson. Enggak usah keluar dulu, tinggal ganti jendela aja. Oh iya, sebentar. Di share screen dulu. Entire screen.
Ya, supaya tidak keluar masuk. Nah, kalau ngeliat di 11-19 tadi, diklik yang 11. Ya, Nah, itu X-nya adalah vektor. Ya. Jadi ya, X-nya itu X vektor. Vektor itu berarti vektor kalau ada dua variabel, jadi ya vektornya 2 kali 1. Itu vektor ya gitu maksudnya. Ya. Oke, ya, lanjut. ya. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan fungsi ini, didapatkan y-cap-nya. Fungsi y-cap-nya y-cap sama dengan minus 2x1 karena di sini 0 ya, jadi dikalikan jadi 0. Kemudian soal nomor 2, klasifikasikan observasi X0, 2, 7 sebagai populasi 1 atau populasi 2 menggunakan aturan 11-18 dengan equal priors dan equal cost. Di sini diberikan priors-nya dan cost-nya itu equal. Maka kita lihat persamaan 11-18. Alokasikan X0 kepada X1 jika X bar 1 dan X bar 2 ditransposkan, dikalikan X pol inverse, dikalikan X0, dikurang 1/2 X bar 1 min X bar 2 ditransposkan, dikalikan X pol inverse, dikalikan X bar 1 plus X bar 2 lebih dari sama dengan ln C1 given 2 dan per C2 given 1 dikali P2 per P1. Tadi sudah diberikan bahwa cost dan PR-nya sama, maka persamaan ini menjadi 1, ln 1 sama dengan 0. Kalau ln 1 sama dengan 0 menggunakan aturan ini, aturan Y-cap dan M-cap. Kita masukkan langsung ke perhitungan. X0 tadi diberikan 2 dan X1-nya 2, X2-nya 7. Kita hitung M-cap terlebih dahulu, melakukan persamaan 11-20. Ya, ini persamaan M-cap-nya sama dengan setengah, dikalikan dengan X bar 1 dikurang X bar 2, ditransposkan, dikalikan dengan S pol inverse, dikalikan dengan X bar 1 plus X bar 2. Didapat nilai M-cap-nya. Nah, ini nilai M-cap-nya sama dengan minus 8. Kemudian kita bandingkan dengan Y-cap. Nah, itu salah ketik itu, Fahri. Iya, Pak. Akhirnya M-cap adalah setengah dikalikan Y per cap. Ada barnya. Coba kembali ke Johnson ya. Coba lihat Johnson-nya. Coba lihat Iya. Johnson-nya. Ah, iya. Ada Y-bar. Y-bar. Ya. Karena kalau hanya Y-cap itu A transpose X. Tapi kalau Iya. Y-bar itu A transpose X bar. Ya, mohon maaf ya, Pak. Ini Y-bar 1 dan Y-bar 2. Nah, itu betul tuh. ya. Kemudian kita masukkan ke nilainya, didapat M-cap-nya sama dengan minus 8. Kita bandingkan Y-cap, Y-cap-nya ini minus 4, kemudian kita bandingkan dengan M-cap. Berdasarkan persamaan 11-18, alokasikan X0 ke X1 jika Y-cap lebih besar sama dengan M-cap. Kita lihat bahwa Y-cap itu lebih besar sama dengan M-cap, maka X0 ini kita klasifikasikan sebagai kelompok 1. Kemudian kita lihat soal nomor 11.2. Develop a linear classification function for data in example 11.1 using persamaan 11-19. Kita lihat data yang 11, contoh 11.1. Nah, di sini ada dua populasi. Populasi 1 yaitu riding mower owners, kita sebut owners, dan kedua non-owners. Terdapat masing-masing dua variabel. Kemudian kita bentuk persamaan 11-19 tadi. Kita hitung dulu X bar 1, X bar 2, dan S pool-nya. Setelah dilakukan perhitungan, didapati X bar 1 sekian,
kemudian X bar 2, dan kita hitung expulse-nya. Ini nilai expulse-nya dapat seperti ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan 11-19 tadi. Didapati Y cap-nya adalah ini, Y cap-nya. X ini merupakan sebuah vektor. Ini persamaan Y cap-nya sama dengan 0,1 X1 ditambah 0,785 X2. Kemudian kita lihat soalnya. Yang B menggunakan fungsi A dan persamaan 11-20. Bentuk confusion matrix dengan mengklasifikasikan objek observasi yang diberikan. Kemudian bandingkan hasil klasifikasi dengan gambar 11.11 di mana klasifikasi regions ditentukan oleh mata ya. 11-20. Nah, ini persamaan 11-20 kita bandingkan. Jadi perintahnya disuruh ngebandingkan. Ya, kita buat persamaan di R aja ya. Nah, ini kita buat fungsi klasifikasi, jadi hitungnya lebih mudah. Kita masukkan setiap pengamatan pada masing-masing populasi. Untuk populasi 1, nah ini populasi 1. Hasilnya dari hasil penghitungan bahwa untuk data pertama itu diklasifikasikan sebagai non-owner. Berbeda dengan tabel yang mengklasifikasikan pengamatan 1 itu di kategori owner. Kemudian untuk populasi kedua, setiap datanya kita masukkan ke fungsi, kemudian kita bandingkan. Di sini ada 2 data yang salah klasifikasi ya. Pengamatan pertama dan pengamatan kelima. Yang mana dia itu di tabel diklasifikasikan sebagai non-owner, tapi setelah dilakukan penghitungan menggunakan fungsi, dia itu diklasifikasikan sebagai owner. Lalu kita bentuk confusion matrix-nya. Nah, ini yang benar-benar owner dan diprediksikan owner itu 11, dan yang misklasifikasi itu 1. Kemudian untuk yang non-owner, yang misklasifikasi tadi 2, dan yang benar klasifikasinya itu 10. Nah, ini confusion matrix-nya. Kemudian kita soal berikutnya. Yang 11.2c, berdasarkan hasil B, calculate the apparent error rate atau EPER. Kita lihat fungsi EPER. Fungsi EPER itu di sini. Sebentar. Nah, ini fungsi EPER ya. Fungsi EPER itu N1M plus N2M per N1 plus N2. Atau yang misklasifikasi dibandingkan dengan jumlah yang klasifikasinya benar. Correct klasifikasi, misclassified per correctly classified. Ya, tinggal masukkan saja. Kita dapatkan nilai EPER-nya sebesar 0,125. Ya, untuk soal terakhir 11.2D. Yang EPER tadi itu total misklasifikasi dibagi total. Ya, total misklasifikasi dibagi total yang total benar. semuanya. Total semuanya. Iya, total semuanya, maaf. Total semuanya. N1 plus N2. Iya, kita dibagi total semua. Ya, 12 per 12. Kemudian soal terakhir, berikan asumsi apapun untuk membuat penghitungan A dan B itu benar. Nah, di multivariate Johnson, itu persamaan ini untuk
Nah, untuk normal populasi ketika sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Maka asumsinya bahwa data tersebut merupakan berdistribusi normal, multivariat, dengan sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Jadi, sudah selesai itu pembahasan untuk soal nomor 11.1 dan 11.2. Kemudian saya berikan ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, ada yang mengerjakan di lebih dari 2 kelompok, maksudnya 2 populasi, 3 populasi ke atas gitu ada. Yang mengerjakan silakan dicoba disampaikan, nanti kita lihat. Raka boleh? Saya enggak 3 populasi, saya 2 populasi. Cuman kalau boleh dilanjut kepada saya, Pak. Ya, ada, kalau misalnya ada yang 3 populasi silakan didahulukan. Ya, ada? Kalau nggak ada ya yang ada aja. Ya, populasi itu soal nomor berapa itu? Coba tengok. Misalnya soal nomor 1127 ya. Itu data iris, itu data ada itu di download aja, nggak perlu diketik di data iris. Atau soal nomor berapa lagi misalnya. Ya, supaya misalnya 1129 itu juga 3 populasi. Ada yang mengerjakan itu, kalau itu kita dulukan yang itu supaya menjadi wawasan. Kelompok 4 ada yang mengerjakan itu? Enggak ada. Namanya diskriminan ganda. Ya, Intan, gimana Intan? Ada? Aisyah, Natasha, nggak ada komentar. Ya, Nisa, Raka Ikmana, Sandro, Timotius. Ya, ada yang memilih soal-soal yang populasinya lebih dari 2 atau dihindari yang soal seperti itu. Nah, pastinya kalau ada kesempatan untuk di apa istilahnya dikoreksi, itu dikerjakan gitu ya. Jadi tantangan namanya, challenge ya. Oh, ini sulit ya, kerjakan, coba. Kemudian dikonfirmasi gitu. Oke, kayaknya nggak ada. Jadi ya silahkan dilanjutkan. Silahkan aja dilanjutkan. Satu soal lagi ya. Screen, Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak, layar saya, Pak? Sudah. Oke, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 11.4. Nah, soalnya itu sebuah peneliti ingin menentukan apakah sebuah prosedur ini membedakan 2 populasi multivariat. Nah, penelitinya memiliki data yang cukup
untuk mengestimasi peluang densitas F1X dan F2X yang masing-masing berasosiasi dengan populasi P1 dan P2. Nah, diberikan C2 given 1 50 dan C1 given 2 ada 100. Dan tambahan diketahui bahwa sekitar 20% observasi yang mungkin berada pada populasi kedua. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa prior probability-nya itu untuk populasi 2 itu 0,2 dan untuk P1 yaitu 1 min P2 jadi 0,8. Nah, dari soal A itu katanya berikan minimum HCM untuk observasi dari kedua populasi. Yang pertama, untuk populasi asal P1. Nah, kita tahu fungsi HCM itu adalah perbandingan antara density ratio, terus untuk populasi 1 itu lebih besar sama dengan cost ratio dikalikan dengan prior probability-nya. Nah, dari situ, dari data yang kita ketahui, langsung dihitung saja. Untuk C12 itu 100 dan C21 50 dikalikan dengan prior probability-nya itu ada P2 0,2 dan P1 0,8. Jadi hasilnya ada 0,5. Jadi minimum HCM untuk observasi X pada populasi 1 itu F1X per F2X lebih kecil sama dengan 0,5. Begitu juga halnya dengan untuk populasi asal P2, perhitungannya sama, tinggal beda di pertidaksamannya aja, ini lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya, soal B, sebuah pengukuran itu dalam satu observasi memiliki peluang F1X 0,3 dan F2X itu 0,5. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan apakah observasi tersebut berada di populasi atau populasi 2. Nah, kita hitung F1X bagi F2X itu sama dengan 0,3 per 0,5. Jadi hasilnya 0,6. Nah, 0,6 ini kita bandingkan terhadap minimum HCM. Karena maka observasi X memiliki populasi asal di P1. Sekian dan terima kasih. Oke, saya kira cukup ya dan jelas ya untuk kelompok 4. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Ada yang ingin disampaikan tanggapannya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Iqbal dari kelompok 2. Pertama-tama ingin berterima kasih kepada kelompok 4. Di mana nih orangnya? Nggak ada? Pak. Oh iya itu. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyempatkan dengan jelas soal-soal yang mereka kerjakan. Jadi karena sudah cukup jelas, saya tidak bertanya mengenai soal-soal yang sudah dijelaskan itu. Saya ingin bertanya tentang yang lain. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada outlier? Apa yang kita lakukan jika ada outlier pada kasus analisis linear ini? Dan apakah teknik yang digunakan itu teknik linear constant, teknik linear discriminant constant, atau ada teknik lain? Apakah pertanyaan saya itu apakah teknik linear discriminant constant ini cocok digunakan jika ada outlier? Terima kasih. Oke, saya kira jelas pertanyaannya ya. Bagaimana kalau datanya ada outlier? Nah, itu diskusinya lumayan nih. Silahkan di kelompok 4. Nah, kelompok 4 tuh.
Siapa? Fahri atau yang lainnya? No respon? Ya, 3. Mungkin izin menjawab, Pak. Ya. Setahu saya mungkin ada kesalahan juga, tapi setahu saya itu buat analisis diskriminan itu salah satu asumsi yang harus dipenuhinya itu tidak adanya data yang sangat ekstrim atau outlier itu. Cuman saya juga agak bingung sih. Oke, sebenarnya ya nggak apa-apa itu ya untuk ini semuanya ya. Fungsi linear diskriminan yang tadi dijelaskan ya oleh Fahri maupun ya rasio apa namanya tadi distribution function yang dijelaskan oleh siapa tadi yang kedua itu ya? Sandro ya, oleh Sandro itu adalah dibangun dari asumsi sebaran normal, ya kan? Dari asumsi sebaran normal. Jadi selama outlier itu tidak merusak sebaran normal, maka masih bisa digunakan. Ya, outlier itu kan ada outlier yang influence, ada outlier yang tidak influence. Ada outlier tapi secara kelompok besarnya dia tidak ngefek ya. Tapi ada outlier yang influence. Influence itu artinya memperubah sebaran. Mencengnya keterlaluan. Jadi kalau mencengnya sudah lebih dari toleransi kan ada uji sebaran normal. Ya, uji sebaran normal sebenarnya itu pakai toleransi dia. Ya, pakai alfa 0,05 ya. Kalau apa? Ketika p-value-nya lebih dari 0,05 dia gagal tolak, artinya normal sebarannya ya. Nah, itu sebenarnya ada toleransi. Kalau mencengnya itu masih dalam batas, artinya ada outlier tapi tidak sampai merubah struktur sebaran normalnya, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai kemudian menceng sehingga bukan lagi sebaran normal, itu bermasalah. Ya, bermasalah. Masalahnya jadi gimana itu? Ya enggak bisa digunakan fungsi linear yang tadi. Ya kan, enggak bisa. Ya, harus bagaimana? Ya, silakan kalau masih menggunakan fungsi linear, outlier-nya tangani dulu. Gimana caranya menangani? Bisa ditarik ke menjadi trim, metode trim ya, atau kemudian dibuang kalau memang tidak bisa ditangani, ya, dibuang kan satu ya. Tapi kalau outlier yang banyak ya jangan ya. Tapi kalau dia sangat penting dan tidak boleh dibuang, maka lakukan transformasi. Jadi ya beberapa cara bisa dilakukan. Tapi yang namanya outlier itu tetap ya. Dia kalau influence tadi mempengaruhi sebaran, maka tidak bisa digunakan fungsi linear yang tadi. Jadi itu yang tadi itu yang norma-norma saja. Ya, yang norma-norma saja. Dan kita masih berada pada apa? Pada kasus normal-normal saja. Belum kita sampai menggunakan fungsi diskriminan yang tidak normal, belum saatnya. Ada kan gitu ya. Tapi sekarang tidak gitu ya. Sekarang masih situasi normal ya, belum sampai situasi pandemi ya. Dalam hal diskriminan function kita belum sampai masuk taraf pandemi, masih dalam taraf normal. Jadi nggak perlu pakai masker ya, dan nggak perlu pakai jaga jarak ya, biasa saja dulu ya kan ya. Dan nggak perlu pakai online ya. Gitu, siapa tadi? Ibrah ya. Jadi sudah terjawab belum ini pertanyaannya? Ya, itu ya. Oke. Saya ingin sampaikan tambahan. Sebenarnya saya ingin melihat jawaban kalian di 3 populasi lebih. Jadi kalau begitu saya kasih tambahan untuk satu kelas mengerjakan 2 soal. Ya, tambahan ini karena tidak ada yang mengerjakan itu. Kalau ada tadi disampaikan presentasi, nah saya akan lihat
ya kan? Nah, ini silakan 2 itu dikerjakan satu kelas, yaitu adalah soal nomor 11 berapa tadi? 11 berapa tadi? 11.29 ya. Dan 11.27 kalau nggak salah ya. Nah, datanya yang iris itu ada itu di apa itu ya? Saya itu dulu nggak sering ngambil di sana, di data di library-nya itu ada itu data iris itu ya. Ada dataset yang gratis itu bisa diambil gitu ya. Itu 11.27 sama 11.26. 11.27 sama 11.29 ya. Ya. Nah, itu supaya ada persiapan untuk ya. Nah, aduh, yang tadi sudah ditanyain 11.27. Ya. Ya, kalau sudah dikerjakan silakan. Ya. Oh, tadi saya tanya berkali-kali nggak di ini. Nggak di apa? Nggak dijawab. Oke, silakan 11.27. Udah ada Ya, yang ngerjakan nih. mohon maaf sebelumnya. Ya, kalau tadi nggak ada yang ngerjakan, saya minta 2 soal itu dikerjakan semuanya. Oke, silakan. Siapa yang ini? Saya lagi. Presentasi. Tadi udah ditanya berkali-kali nggak dijawab. Ya, silakan. Ya, kita ke soal 11.27. Nah, di sini diberikan sebuah dataset, ada 3 populasi, di mana setiap populasi itu terdiri dari 4 variabel dan 50 pengamatan. Ada 50 pengamatan. Sip. Nah, ada N1, ya ini untuk soal A, plot data di X2 dan X4 variable space, apakah observasi dari 3 populasi tersebut terlihat seperti bivariat normal. Oke, kita plot, tapi yang diplot itu cuma sepal width sama petal width. Kita lihat. Nah, ini hasil plot datanya. Untuk yang populasi pertama, populasi Aeris setosa nih yang warna merah muda, Aeris versicolor yang warna hijau, dan Aeris virginica yang warna biru. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah observasi tersebut terlihat seperti bivariat normal? Kita lihat plot di atasnya, 3 populasinya itu menunjukkan bentuk elipsnya seperti ini. Elipsnya gini, yang hijau ini seperti ini, kemudian yang biru dan yang merah muda. Namun orientasinya berbeda-beda. Yang merah muda ini seperti ini. Itu mengindikasikan bahwa covariance matrix yang berbeda antar populasi. Ini terlihat seperti bivariat normal, tapi covariance matriksnya berbeda antar populasi. Kemudian soal yang B kita lihat. Soal yang B itu asumsikan samples berasal dari bivariat normal dengan covariance matrix yang sama umum. Kemudian uji hipotesis μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 versus H1. Setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda dari rata-rata lainnya. Kita lakukan menggunakan uji MANOVA. Ini hasil ujinya Bartlett Square menggunakan aplikasi R, didapati p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka tolakan 0, bahwa asumsi covariance matrix tadi tertolak berdasarkan plot A. Kemudian soal 11.2C. Asumsikan bahwa populasi bivariat normal, kemudian bentuk quadratic discriminant scores di cap I X
yang diberikan pada persamaan 1147 menggunakan kemudian diberikan bahwa P1, P2 dan P3-nya itu sama, yaitu 1/3. Kemudian gunakan aturan 1148 untuk mengobservasikan X0, 3,5 dan 1,75 pada populasi 1, 2, atau 3. Kita lihat persamaan 1147. Nah, ini persamaan 1447 diberikan bahwa fungsinya D cap QI X sama dengan minus 1/2 ln determinan SI dikurang 1/2 X min X bar I. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Tadi kita lihat fungsi diskriminan skor. Ini diberikan min setengah ln determinan SI, min setengah X min X bar I ditransposkan, SI inverse, X min X bar I, kemudian ditambah ln PI. Kita hitung untuk setiap populasi. Di sini yang digunakan populasi variabel 2 dan variabel 4 saja, yaitu sepal width dan petal width saja, maka didapati kita dapatkan bahwa untuk D cap 1 itu fungsinya seperti ini. Kemudian D cap 2 dan D cap 3 didapatkan fungsinya seperti ini. Kemudian kita klasifikasikan X0 tadi yang sudah diberikan, apakah dia itu masuk ke populasi 1, populasi 2, atau populasi 3. Setelah dilakukan perhitungan, nah, ini kita dapatkan D1-nya itu minus 104,02, kemudian D2-nya itu untuk X0 kita dapati minus 1,055 sekian, kemudian D3-nya itu minus 2,32 sekian. Nah, kemudian kita klasifikasikan. Nah, ini kita klasifikasikan berdasarkan fungsi 1148. Alokasikan X ke populasi K jika quadratic score-nya itu yang terbesar di antara semua perhitungan. Kita lihat dari ketiga D tadi, didapati yang terbesar itu D2, minus 1, berarti kita alokasikan data X0 itu ke populasi 2. Populasi 2 yaitu iris versicolor. Kemudian poin D. Asumsikan bahwa covariance matrix sigma I sama untuk ketiga bivariat normal populasi. Kemudian bentuk linear discriminate score DIX yang diberikan pada persamaan 1151 dan gunakan untuk mengklasifikasikan X0 kepada salah satu populasi. Kemudian asumsikan bahwa kemudian diberitahukan bahwa P1, P2, P3 itu sama 1/3. Kemudian bandingkan hasil C dan D. Pendekatan mana yang lebih baik untuk digunakan? Kita lihat persamaan 1151. Ini persamaan 1151. Ini linear discriminant score. Ini fungsinya DI cap X sama dengan X bar I ditransposkan dikalikan dengan S pool inverse dikalikan dengan X dikurang 1/2 X bar I ditransposkan dikali S pool inverse kemudian dikalikan X bar I kemudian ditambah dengan ln PI. Kita lakukan perhitungan didapatkan untuk D1 D cap 1X itu persamaannya seperti ini. Kita dapatkan 36,10 sekian min 22 dikalikan X1 vektor X0, X1, X2 kemudian dijumlahkan dengan ln P yang dijumlahkan dengan persamaan tadi. Kita dapatkan seperti ini. Untuk D cap 2X seperti ini persamaannya dan D cap 3X persamaannya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai X0, X1 dan X2.
kita persamaan vektor X0 ini ke ketiga persamaan ini, didapatkan nilai ya untuk D-cap 1 X0 itu 26,25, D-cap 2 yaitu 57,22, dan D-cap 3 56,200. Ya. Berdasarkan, nah ini kita 1151 ya, persamaan 1151. Kemudian kita alokasikan X ke populasi Q. Jika sama seperti persamaan sebelumnya, yang terbesar di antara perhitungan kita tadi. Kita lihat bahwa didapatkan penghitungan terbesar itu 57,22323 untuk D-cap 2. Maka alokasikan X0 itu ke populasi 2. Iris ke populasi 2 ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya dibandingkan C dan D, pendekatan mana yang lebih pendekatan mana yang lebih baik untuk digunakan. Tadi sebelumnya kita sudah melihat plot dari ketiga populasi. Dia itu mengindikasikan kovarian matriks yang berbeda antar populasi. Maka sigmanya juga kemungkinan besar dia itu berbeda. Sedangkan untuk persamaan 1151 tadi, asumsinya bahwa kovarian matriks sama untuk ketiga bivariat normal. Maka pendekatan yang lebih baik yaitu menggunakan pendekatan C, yaitu menggunakan quadratic discriminant scores, karena dia tidak karena asumsinya hanya membutuhkan populasi yang berbivariat normal. Nah, jadi untuk data ini, karena dia itu ada indikasi bahwa kovarian matriksnya berbeda, maka lebih baik digunakan persamaan quadratic discriminant scores dibandingkan linear discriminant score, karena kovarian matriksnya tadi terindikasi berbeda. Kemudian untuk nilai E, assuming equal covariant matrix and bivariate normal population, asumsikan bahwa populasi tersebut covariance-nya sama dan berdistribusi bivariate normal. Kemudian suppose that P1, P2, P3 itu sama, lalu pertanyaan sama, alokasikan X0 ke P1, P2, atau P3 menggunakan aturan 1156. Nah, kita lihat persamaan 1156. Ya, 1156. 1156. Alokasikan X ke populasi K jika D-cap KI X sama dengan X bar K min X bar I ditransposkan dikalikan S pol inverse X dikurang 1/2 X bar K min X bar I ditransposkan dikalikan dengan S pol inverse dikalikan dengan X bar K plus X bar I, kemudian dibandingkan dengan ln PI per PK. Untuk setiap I tidak sama dengan K. Ya. Nah, itu rumus itu juga Nah, ini 1127E menggunakan persamaan tadi. Kita dapatkan untuk DK 2111 yaitu 0, kemudian 21 30,966. Yang persamaan ini atau persamaan ini bisa kita sama dengan persamaan D-cap K X dikurang DI X yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini nilai DKI-nya sebagai berikut. Nah, kita lihat alokasikan persamaan tadi, alokasikan ke populasi K jika dia itu lebih besar sama dengan ln PI per PK, di mana prior-nya tadi sama semua, berarti ln 1 itu lebih besar ln 1 atau 0, maka alokasikan jika semua
I, di mana I tidak sama dengan K itu lebih besar daripada 0. Kita lihat persamaannya. Nah, kita lihat di sini untuk DK sama dengan 2 dan I sama dengan 1, 2, 3, yang 1 dan 3, kita lihat di sini nilainya semuanya lebih besar sama dengan 0 ya. Untuk DK21 30,966 dan DK23 nilainya 1,01633. Maka alokasikan X0 tadi, alokasikan X0 ke populasi 2 karena DK I untuk setiap K tidak sama dengan I lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk yang satu, untuk K sama dengan 1 ini ada minusnya juga, dan K sama dengan 3 ada minusnya juga. Ya, kemudian tadi soal yang terakhir, using the linear discriminant scores from part D, classify the sample observation, calculate the upper and I cap AIR untuk kita hitung nilai uppernya. Kita buat fungsinya saja. Sama seperti ini ya. Kita klasifikasikan. Persamaan. Ini nilai E-nya tadi. Nah, ini nilainya tadi. Kemudian menggunakan fungsi ini kita klasifikasikan untuk setiap. Nah, ini rumus DD1. Fungsi D, kita fungsi yang kasihkan. Setelah lakukan perhitungan, kita dapatkan sebentar. (11,27) ya. Oke, Fahri, sepertinya yang E itu bisa di skip aja, ya. Yang terakhir, ya, menghitung APR dan nilai harapan AER itu di skip saja. Sudah cukup penjelasannya. Nanti saya akan tambahkan penjelasan yang satunya, ya. Semuanya oke, cuman sedikit tadi uji Bartlett itu adalah bukan uji multivariat normal, ya. Uji Bartlett itu adalah uji kovarian matriks. Jadi apakah kovariannya sama atau tidak. Jadi dari uji tadi sudah dilakukan, uji Bartlett tadi. Itu kovariannya itu tidak sama. Ya, jadi bukan menguji multivariat normal. Kalau uji multivariat normal adalah menggunakan QQ-plot, tapi dari jarak, dari konsep jarak. Ya, itu yang ada di materi sebelum UTS, ya. Bisa dibuat manualnya atau dicari juga, banyak sekarang uji-uji multivariat DR, ya, itu ada.
Jadi termasuk juga uji bivariat normal itu ya. Kalau uji multivariat normal udah termasuk uji bivariat normal. Gitu saja. Kemudian bagus ya tadi ini pekerjaannya sudah banyak dan bagus untuk kelompok 4 ini. Tapi yang bagus bukan hanya Fahri harusnya ya, satu kelompok ini mestinya ya, kerjasama gitu ya, kolaborasi. Saya anggap semualah ini kolaborasi. Karena saya sudah pesan ya bahwa kalau namanya kerja kelompok ya kelompok gitu ya, bukan perorangan gitu ya. Oke, satu lagi ini saya langsung saja ke, kelihatan enggak? Udah ya. Apa? Yaitu adalah di Fisher-nya ya, Fisher metodenya. Kalau Fahri tadi kuadratik skor ya, dari sisi kuadratik skor untuk populasi 3 populasi atau lebih. Nah, sekarang bagaimana menggunakan Fisher ya, itu ya. Jadi langsung saya kopas, saya ini saja. Karena kecuali 1129 dikerjakan juga. Sebentar, 1129 dikerjakan juga enggak? Tes. Dikerjakan, Pak, tapi yang mengerjakan sedang tidak bisa presentasi karena lagi sakit. Oh, yang mengerjakan, nah, sayang ya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ya bagus lah, berarti nanti ditunggu jawabannya. Mungkin saya ingin lihat juga di sini ya. Intinya adalah kalau kita menggunakan Fisher, ini bisa dicoret ya. Ya, itu. Jadi kan ada 3 kelompok lah gitu ya, gampangnya 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini ukurannya bisa nggak harus sama ya. Ini adalah variabel di kelompok 1, ada 3 observasi, 2 variabel. Masing-masing 2 variabel nih, ya. Sehingga dibentuk rata-rata tiap kelompok ya 2 kali 1 karena ada 2 variabel. Kemudian rata-rata umum, kemudian cari matrik B. Ini matrik between. Ini adalah selisih antara rata-rata tiap kelompok dengan rata-rata umumnya. Rata-rata tiap kelompok dengan rata-rata umumnya. Ya, ini biasa ini ya, gampang. Kemudian cara metrik within. Within ini adalah sebenarnya bisa dicari dari S-pool. S-pool tadi udah sering dikerjakan, tinggal dikalikan dengan pembaginya mestinya. Jadi S-pool sum square-nya ini ya, sum square deviasinya saja ya. Kalau ini dibagi dengan N1 plus N2 plus N3 min 3 itu namanya S-pool. Ya kan? Nah, ini W oke. Jadi B oke, W oke ya. Ini juga oke semuanya. Nah, kemudian cari ini matriknya ya. Inverse dari W dikalikan B, inverse dari ini dikalikan B ini dapat matriknya. Nah, kemudian dicari eigenvalue, eigenvektornya kan begitu. Ya, eigenvalue dan eigenvektor. Eigenvalue supaya dapat eigenvektor. Nah, masalahnya adalah ada constraint ini. Ya, bahwa eigenvektor yang diperoleh dari matrik ini itu harus memenuhi kriteria ini. Ini kayaknya belum dilakukan nih. Nah, makanya nggak bisa ditanya kan. Nah, biasanya langsung eigenvektor langsung menjadi A1, menjadi A2, kemudian menjadi fungsi diskriminannya. Biasanya begitu ya. Tapi ini harus dipenuhi. Ya, inilah saya mau terangkan kepada kalian ya. Jadi kalau kita punya eigenvektor ya, eigenvektor taruhlah dari ya taruhlah dari tadi matrik M tadi itu adalah inverse dari W1B. Ini tadi sudah didapatkan ya. Misalnya ini M misalnya. Ya kan nanti ini dicari eigenvalue ya dan eigenvektornya ya. Nah, ini sebanyak, tentu ukurannya adalah kalau tadi sebanyak variabel, bukan sebanyak kelompok, tapi sebanyak variabel. Ya, variabelnya 2, maka nanti 2 kali 2 dapat 2 eigenvalue dan 2 eigenvektor. Masalahnya adalah harus memenuhi bahwa yang namanya fungsi diskriminan YJ cap, fungsi diskriminan itu adalah ya AC gitu ya. Apa AC nih? Fungsi diskriminan. Ini kadang-kadang indeksnya ini ya. Pakai AC apa IC? AI. Oke deh, AI.
Ya, AI. Berarti ini adalah tadi ini boleh AI juga kalau dipakai I, boleh ini. Ya, tapi saya maksudnya nanti sebanyak variabel juga ini ya. AI cap dikalikan dengan X. Nah, ini vektor ya. Vektor X. Oke, kalau gitu ini diganti YI ya, nggak apa-apa. Sebanyak intinya adalah kita akan memperoleh persamaan linear function sebanyak variabel. Kalau ada dua variabel, berarti kita akan punya dua Y cap gitu. Nah, ini itu harus memenuhi bahwa ini itu nggak bisa langsung dari sini ya. Ini nggak bisa langsung dari sini, tapi harus memenuhi bahwa AI transpose kali S pol ya, S pol kali AI itu harus sama dengan 1. Nah, ini namanya di halaman di Johnson itu namanya apa? Normalisasi eigenvektor ya. Jadi rescaling ini adalah normalisasi eigenvektor. Eigenvektor itu sudah normal, sudah ortonormal, tapi dinormalisasi lagi. Ya, dinormalisasi disesuaikan dengan S-pool. Jadi yang namanya EI ini selalu ketika kita kalikan EI transpose dikalikan EI, ya itu akan sama dengan 1, udah jelas ya. Tapi EI dari matriks M, ya EI dari matriks M, ya belum tentu memenuhi ya EI dikalikan S-pool, ya nih S-pool, ya S-pool transpose EI ini tuh 1, belum tentu, bahkan nyaris apa? Nyaris tidak sama gitu. Nah, inilah perlu namanya normalisasi. Ya, ini yang belum kelewat saya waktunya kemarin nggak sampai. Nah, maka saya sampaikan di sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa? Bahwa kita tahu bahwa ini dengan ini itu sudah 1. Supaya ini terjadi dan kita masukkan E, maka kita tahu bahwa S itu adalah bisa ya S itu adalah apa? Adalah misalnya kalau ada ini kan sigma dari kan gini ya, gini ya. Nah, kalau itu M lah misalnya ini M atau S. M lah ya, S ya boleh. Ini eigenvektor dari S ya. Ini eigenvalue dari S. I1 sampai P. Maka S inverse itu sama dengan apa? Sigma lambda ini saja. Ya, ini transpose. Ini transpose di sini ya. Ya, nah ini ya. Nah, jadi bagaimana cara supaya ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, sementara kita tahu bahwa EI kali EI ini sama dengan 1 sudah ya. Maka ini kita harus ya menambahkan ya bahwa S inverse ini akan sama dengan identitas begitu ya. Ya kan? Jadi ini dikalikan ini itu identitas nantinya. Maka ini harus kita cari dulu eigenvalue dari S-pool ya, eigenvalue dari S-pool dan eigenvektornya. Sehingga ini nanti ya ketika kita proses normalisasi ini ya, ini dinormalisasi, maka kita harus kalikan nanti EI ya. EI dikalikan dengan tadi itu sigma dari ini jadi akar ya. Taruhlah begini. Ini misalnya juga akan dikalikan dengan S-pool. Ini jadi sigma dari sigma 1 per akar ya. Ini akar supaya kalau dipecah jadi 2 ini hanya akarnya aja ini. Dipecah jadi 2. Ini EI kemudian dikalikan dengan EI. Nah, ya. Nah, ya ini nanti disesuaikan ya transposnya seperti apa. Yang jelas adalah kita A itu adalah ini gitu loh ya kan. A itu adalah ini. Bahwa inilah A. Nah, inilah A. Ya. Sehingga nanti kalau ini dikalikan ini akan sama dengan 1. Sehingga nanti A S-pool A lagi itu akan sama dengan 1.
ya. Nah, ini sudah saya buat. Kalau udah tahu algoritmanya sebenarnya R-nya itu tinggal menyesuaikan saja ya. Ini coba ya. Ini contoh datanya ini ya, X1, X2, X3. Ini kan data 3 kali 2. Ya. 3 kali 2 ya. Nah, ini kemudian N-nya 3, variabelnya 2, grupnya ada 3 grup. Ya. Kemudian kita mencari rata-ratanya, rata-rata tiap kelompok, ini rata-rata umum, ini matrix rata-rata tiap kelompok, kemudian ini ragam 1, ragam 2, ragam 3, ini ragam pool. Ini adalah matrix B tadi, ya. Jumlah ya dari selisih rata-rata tiap kelompok dan rata-rata umumnya itu semuanya dijumlah, ya kan? Nah, kemudian ini W, ya. Nah, kemudian ini M tadi. Ini eigenvektor dari M. Nah, kalau kita langsung jadikan eigenvektor dari M, itu kali SP, dikalikan ini yang harus memenuhi syarat ini, syarat ini nggak terpenuhi. Ya, kalau ini kita kalikan, jreng, ya enggak sama dengan 1. Ya, meskipun eigenvektornya sama dengan 1, eigenvektor dari M itu perkaliannya sama dengan 1, tapi kalau dikalikan SP tidak sama dengan 1. Maka belum bisa digunakan sebagai apa? Sebagai koefisien dari fungsi diskriminan ini. Ya kan kita tujuannya mencari A ini ya, mencari koefisien dari persamaan linear ini, ya. Nah, sehingga kemudian harus dinormalisasi, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita cari eigen dari matriks poolnya, S poolnya, ya. Nah, setelah itu kita ini saya buat C, ini gampang aja tadi. Ini adalah 1 per akar eigenvalue kali eigenvektor ditambah kalau dua variabel ya 2 gitu ya. Kalau 3 ya 3. Kalau banyak ya silakan dibuat sintaknya yang lebih efisien. Ya kebetulan 2 kali 2 tinggal dijumlah. Ini C-nya sudah. Ya. Kemudian maka kita cari A-nya itu adalah C kali eigenvektornya yang dari matriks M tadi. Ya. Nah, ini tadi. Ini maksudnya yang ini. Sehingga nanti kalau dikalikan akan sama dengan 1. Gitu. Ini proses normalisasi. Ini A, udah C1 dikalikan eigenvektor matriks M tadi. Ini A2. Nah, kalau kita buktikan, ini akan sama dengan 1. Nah, kalau udah sama dengan 1, maka ya A11 sudah bisa digunakan sebagai persamaan linear diskriminannya ya untuk 3 kelompok gitu ya, 3 kelompok. Kebetulan karena ada 2 variabel, maka Y cap-nya 2 ya. Dan proses berikutnya ya sudah gampang, ya sudah mengikuti saja. Karena di buku tidak dijelaskan bagaimana cara normalisasi. Ya, di buku tidak ada, tapi prosedur setelahnya sudah ada. Ini hanya jenis saja, ya prosedur setelahnya tidak ada, ya. Tuh. Sehingga kemudian setelah dapat fungsi diskriminan ya sudah kita lanjutkan bagaimana proses untuk mengalokasikan suatu titik dalam kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 dengan cara ini. Yaitu kalau kalian mengerjakan 1129 ya. Kalau 1127 tadi sudah seperti itu menggunakan quadratic score, yaitu quadratic score yang paling besar yaitu alokasi populasinya. Saya kira itu dulu untuk kelompok ini ya. Nah, ini sudah banyak ini waktunya ya, memang nggak apa-apa ya. Gimana? Ada tambahan atau ada yang disampaikan dari kelompok 2 atau kelompok 4? Sayangnya tidak disampaikan. Nanti dicek lagi yang dikerjakan di kelompok 4, mudah-mudahan oke. Ya, karena ujian nanti itu ujian terstruktur ya. Arahnya itu ujiannya adalah ujian terstruktur. Nah, silakan di kelompok terakhir ya, kelompok 5 dengan kelompok 3 sebagai reviewernya ya. Silakan. Yang sakit siapa yang sakit? Tadi kata Fahri ada yang sakit tadi siapa?
Intan Pak, tapi hadir. Dia cuman suaranya aja habis suara Pak ya Pak. Jadi nggak bisa Oh, presentasi. salah. Ya. Oke ya, sudah ada nomor-nomor, ada 4 nomor bahkan dipresentasikan tadi ya, sudah lebih dari cukup untuk presentasi karena saya minimal 2 aja ya. Oke, silakan di kelompok 5. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari kelompok 5 akan memaparkan sedikit mengenai materi analisis klaster. Sebelum lebih jauhnya, hal yang pertama kali dibutuhkan adalah ukuran mengenai kesamaan ataupun kedekatan antara item-item yang akan kita klasterisasikan. Hal itu juga yang akan dibahas di soal 12.1. Di soal 12.1 ini diberikan data mengenai calon-calon presiden. Ada 6 calon, yaitu Reagan, Carter, Ford, Nixon, Johnson, dan Kennedy. Selanjutnya diberikan juga beberapa atribut mengenai presiden-presiden tersebut, yakni diantaranya adalah tempat lahir, kemudian partai, lalu pengalamannya. Untuk poin A, diminta untuk memperkenalkan binary variabel yang sesuai, kemudian diminta juga untuk mengkalkulasikan koefisien kesamaan pertama yang ada di tabel 12.1. Sedangkan untuk poin B, diminta untuk melakukan hal yang sama dengan poin A, ditambah koefisien kesamaan 2 dan koefisien kesamaan 3 yang sekali lagi koefisiennya terletak di tabel 12.1. Kemudian diminta juga untuk memverifikasi relasi monoton antar koefisien 1, 2, dan 3 dengan menampilkan order dari 15 pasang kesamaan untuk tiap-tiap koefisien 1, 2, maupun 3. Yang pertama dilakukan adalah membuat binary variabel yang sesuai. Untuk namanya juga binary variabel, maka digunakan kode 0 dan 2 kode, yaitu digunakan 0 dan 1 di sini. Untuk variabel X1 atau tempat lahir, kode 0 diberikan untuk yang tempat lahirnya di luar atau di tempat lain selain selatan. Sedangkan kode 1 untuk calon presiden yang lahir di wilayah selatan. Kemudian untuk variabel kedua, elected di first term, kode 0 diberikan untuk yang tidak, sedangkan kode 1 diberikan untuk yang ya. Selanjutnya untuk partai, sebagai variabel X3, kode 0 diberikan untuk calon yang berasal dari Partai Republikan, sedangkan kode 1 untuk calon dari Partai Demokrat. Selanjutnya, yang keempat mengenai variabel prior US Congressional Experience, untuk kode 0 juga untuk yang tidak pernah, dan kode 1 untuk yang pernah. Sedangkan yang terakhir, apakah pernah menjabat sebagai Vice President, kode 0 juga diberikan untuk calon yang tidak pernah, dan kode 1 diberikan untuk calon yang pernah. Kemudian, karena di sini ada 6 orang calon, maka terdapat 6 kombinasi 2 pasangan dari tiap-tiap item, yakni ada 15 nilai atau koefisien kesamaan nantinya. Yang pertama dilakukan adalah membuat dua pasang kesamaan. Yang pertama adalah untuk calon Reagan dan Carter. Di sini kan tadi diketahui bahwa calon presiden Reagan tadi berasal dari lahir di Midwest, kemudian elected first term-nya iya, partainya Republik, kemudian prior US Congressional Experience-nya tidak pernah, dan apakah pernah menjabat sebagai Vice President itu pernah. Maka di sini ia mendapat kode 0 untuk birthplace, untuk X2-nya kode 1, untuk partinya atau X3-nya kode 0, untuk prior US-nya kode 0, dan Vice Presidennya juga kode 0. Sebagaimana yang diberikan di tabel di bawahnya. Kode 0, 1, 0, 0, dan 0. Untuk calon presiden kedua, yakni Carter, X1-nya diberikan nilai 1 karena dia terlahir di South, kemudian X2-nya karena yes juga kodenya 1,
kemudian X3-nya karena dari Demokrat juga kodenya 1, kemudian X4-nya karena tidak pernah maka bernilai 0, dan X5-nya juga karena tidak pernah bernilai 0. Selanjutnya dibuat matriks mengenai sama tidak sama antara si calon presiden reagen dengan Carter. Di sini terdapat 1010 untuk tiap-tiap kode. Untuk calon presiden reagen dan Carter yang sama-sama bernilai 1 itu terdapat satu variabel di X2 karena sama-sama nilainya 1. Kemudian untuk pasangan reagen Carter 10 terdapat 0 buah item karena tidak ada yang nilainya 1 dan 0. Sedangkan untuk yang nilainya 01 untuk reagen dan Carter terdapat 2 variabel yakni di X3 dan X1. Sedangkan untuk yang bernilai 00 terdapat 2 variabel untuk X4 dan X5. Sehingga A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, C-nya bernilai 2, dan D-nya juga bernilai 2. Kemudian koefisien 1, koefisien 2, dan koefisien 3. Rumusnya ada di tabel 12.1 sebagaimana yang diketahui dalam soal. Untuk koefisien 1 rumusnya adalah A plus D per P atau banyaknya variabel. Setelah dimasukkan maka koefisien 1 ini bernilai 0,5. Untuk koefisien 2 rumusnya adalah 2 dikalikan A plus D dibagi 2 dikalikan A plus D ditambah B plus C. Setelah dimasukkan, maka hasil koefisien 2-nya adalah 0,75. Terakhir, untuk koefisien 3, rumusnya adalah A plus D dibagi dengan A plus D ditambah 2 kali B plus C. Setelah dimasukkan, hasilnya 0,429. Hal yang sama juga dilakukan untuk tiap-tiap pasangan lainnya, sehingga menghasilkan 15 nilai koefisien 1, 2, dan 3. Karena langkahnya berulang, maka dianggap sudah dapat diketahui. Lanjut ke tabel, ke soal B yang meminta kita untuk memverifikasi kesamaan atau relasi monoton antara koefisien 1, 2, dan 3 dengan meminta kita membuat rank order untuk tiap-tiap koefisien. Di sini seperti kita lihat untuk pair R dan C ini saya singkat, R itu untuk reagen dan C itu Carter dan seterusnya. Untuk pasangan R dan C, koefisien 1-nya tadi kan 0,6 ya. Kemudian koefisien 2-nya 0,75 dan koefisien 3-nya 0,429. Selanjutnya untuk R dan F, koefisien pertama 0,4, koefisien kedua 0,571 dan koefisien ketiga 0,25. Kenapa dikatakan bahwa koefisien 1, 2, 3 ini sama secara monoton? Karena berdasarkan koefisien 1, 2 maupun 3, ketiganya setuju bahwa kedekatan atau kesamaan antara calon presiden R dan F itu kurang tinggi atau lebih rendah dibandingkan pasangan R dan C. Ini juga bisa dilihat dari rank ordernya. Rank order untuk pasangan R dan C itu berada di 4,5 baik untuk koefisien 1, 2, 3. Sedangkan untuk R dan E itu rank order berada di tingkat 10. Di mana rank order ini semakin tinggi rank ordernya maka semakin dekat pasangan tersebut. Sepertinya sudah selesai untuk 12.1. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Arina. Arina mau share screen atau aku yang share screen? Aku share screen. Oke. Selanjutnya untuk soal 12.8, dari example 12.3, gunakan linkage untuk melakukan hierarchical clustering. Jadi dari example 12.3, matriks jaraknya adalah ini. Dari matriks jarak ini, item terdekat itu adalah item 3 dan 5 dengan jaraknya yaitu 2. Jadi item 3 dan 5 digabung menjadi satu cluster. Kemudian jarak antara
Klaster 35 dengan item lain dihitung menggunakan average linkage. Yang pertama, jarak dari 35 dengan 1 adalah rata-rata dari jarak 31 dan jarak 51. Jarak 31 yaitu 3, kemudian jarak 51 yaitu 11. Jadi diperoleh rata-ratanya adalah 7. Kemudian jarak 35 dengan 2 adalah rata-rata dari jarak 32 dan jarak 52. Diperoleh yaitu 8,5. Kemudian juga untuk jarak 35 dan 4 diperoleh rata-ratanya 8,5. Sehingga matriks jarak yang baru diperoleh adalah sebagai berikut. Dari matriks jarak ini, item yang terdekat adalah item 2 dan 4 dengan jaraknya yaitu 5, sehingga item 2 dan 4 digabung menjadi satu klaster. Kemudian dihitung jarak yang baru. Yang pertama untuk jarak klaster 2, 4, dan klaster 3, 5 adalah rata-rata dari jarak setiap item di klaster 24 dan jarak setiap item di klaster 35, yaitu rata-rata dari jarak 23, jarak 25, jarak 43, dan jarak 45. Diperoleh rata-ratanya itu 8,5. Kemudian jarak 24 dengan 1 adalah rata-rata dari jarak 21 dan jarak 41. Diperoleh rata-ratanya 7,5. Sehingga matriks jarak selanjutnya adalah ini. Klaster yang paling dekat adalah klaster 35 dengan item 1, yaitu jaraknya 7, sehingga klaster 35 dengan item 1 bergabung jadi satu klaster, kemudian dihitung kembali jaraknya. Jarak 351 dengan klaster 24 adalah rata-rata dari jarak 32, kemudian jarak 34, jarak 52, jarak 54, jarak 12, dan jarak 14. Diperoleh rata-ratanya 8,167. Sehingga jika digambarkan dendrogramnya, item 35 akan bergabung menjadi satu klaster di jarak 2, kemudian item 24 menjadi satu klaster di jarak 5, 135 menjadi satu klaster di jarak 7, kemudian 24, 135 menjadi satu klaster di 8,167. Jika dibandingkan dengan single linkage yang menggunakan jarak terpendek dari setiap item di dua klaster, 135 di sini bergabung di jarak 3, sedangkan di average linkage tadi 135 itu bergabung di jarak 7. Kemudian di complete linkage 1 itu justru bergabung dengan 24 bukan dengan 35. Jadi dengan kriteria jarak yang berbeda, klaster yang dihasilkan itu juga bisa berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, oke, ada satu lagi yang presentasi tentang non-hierarki clustering. Ada yang dikerjakan? Kamin lah, yang umumnya. Ada? Kalau ada silakan dipresentasikan. Mohon maaf Pak, untuk tugas Non-hierarki. Yang non-hierarki. Kami hanya mengerti. Ya, yang mengerjakan Ya, yang hierarki. Oke, nggak apa-apa. Yang hierarki, yang hierarki, yang non hierarki itu hanya kamin. Nanti dibaca lagi kamin. Ya intinya kamin itu ya dari set data, kemudian dicari. Kalau saya cenderung adalah mencari inisial apa namanya itu, inisial centroidnya. Ya, kayaknya udah ditentukan, kelompoknya udah ditentukan, berapa kelompok ditentukan dulu, 3 atau 5, maka kita tentukan secara acak, ya diambil secara acak, sampling acak aja, yang kemudian jadi ya kandidat initial value untuk centroid. Itu yang pertama. Kemudian dicari ya titik-titik yang lainnya, dikelompokkan ke dalam centroid terdekatnya dengan konsep jarak. Nah, setelah dapat, maka tahap 1 selesai, dilanjutkan tahap 2, yaitu adalah mencari kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tadi, dicari centroid baru, buat rata-rata tengahnya. Ya, kemudian setelah dapat centroid baru, dihitung lagi jaraknya antar titik itu,
yang terdekat kelompok lagi. Itu diulang-ulang sampai tidak terjadi perubahan sentroid. Baru kemudian komputasinya selesai. Oke, itu saja. Saya kira cukup ya untuk kelompok 5, tidak sampai ke non hierarki, tapi gampang ya Kamin. Silakan kelompok 3 menanggapinya. Tadi yang sudah disampaikan tadi. Kelompok 3 kan banyak itu. Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Betul. Ya. Jadi kasus multi-call ya. Oke, silahkan dijawab. Kalau terjadi kasus multi-call bagaimana untuk clusteringnya menggunakan hierarki ini ya. Masalahnya akan ada di mana gitu. Oke, ini sebenarnya nanti dibahas ketika materi lanjutan mestinya ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Silakan ada yang menjawab. Kelompok 5. Tentu belajar clusteringnya bisa dari mana saja ya. Kalau yang dasar memang dari Johnson. Suara saya kedengar nggak? Dengar nggak? Ya, saya nggak mute. Izin menjawab, Pak. Ya. Sebelumnya mohon diluruskan kalau ada kesalahan, Pak. Berdasarkan buku Anderson, kalau klaster ini tidak bisa dilakukan jika ada multikolinearitas. Sehingga jika hal tersebut terjadi, maka bisa menggunakan bantuan analisis komponen utama. Demikian, Pak. Ya. Kemudian kira-kira kenapa tidak bisa digunakan? Kenapa kira-kira kalau clusteringnya multi-call itu tidak dapat digunakan? Multi-call itu apa multi-call? Multi-call adalah kondisi di mana variabel X-nya itu adalah saling berhubungan atau ada hubungan ya. Ada korelasi antar X-nya. Sehingga betul tadi kata Sita ya, kalau kemudian PCA itu adalah salah satu cara supaya menghilangkan ya terjadinya multi-call, karena kan dibentuk nanti komponen-komponen utama yang saling bebas, ya kan? Komponen utama itu kan nanti akan saling bebas, sehingga kemudian akan tidak terkena yang namanya multi-call. Ya. Ya. Sekarang kalau seandainya tidak dilakukan PCA, masih tetap multi-call, apa yang terjadi kira-kira? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Ya? Yang terjadi apa kira-kira? Kalau hierarki itu ngitung apa hierarki clustering itu? Yang dihitung apanya? Jaraknya ya. Ya kan? Jarak antara
observasi ya menggunakan variabel-variabel. Nah, ketika ada masalah apa ketika kita menghitung jarak itu seandainya X-nya ada korelasi. Ada masalah apa kira-kira? Jadi jarak yang menggunakan korelasi misalnya jarak Mahalanobis ya, matriks korelasinya ya akan berupa matriks yang inverse dari korelasi ya. Inverse dari matriks yang berkorelasi itu apa akibatnya? Seperti ketika kalian regresi ya, X transpose X-nya inverse ya itu akan menjadi nilai yang tidak bisa dicari, X transpose X-nya. Ya, tidak bisa. Kalau itu berkorelasi full correlation ya. Artinya multicall, sebenarnya multicall itu tidak mesti tidak bisa ini Fatih ya. Tergantung masalah multicallnya. Kalau masalahnya parah memang akan berakibat ke itu tadi cari inverse dari X transpose X-nya akan bermasalah gitu. Ya. Bermasalah di situ. Ya, tapi kalau multicall-nya tidak parah ya masih bisa juga dicari dan itu tidak apa-apa ya. Makanya dalam regresi misalnya kalau multicall itu jadi masalah ya itu karena apa? Karena ya salah satunya adalah tidak bisa dicari X transpose X inverse-nya. Atau kemudian hasilnya bahkan ke nilai bias standar errornya itu tidak sama ya dengan sesungguhnya karena ada pengaruh korelasi. Ya gitu. Jadi jaraknya juga akan ada biasnya ketika masih ada unsur korelasinya. Tapi itu tadi, kalau itu parah, ya itu akan bermasalah. Jadi bias. Ya. Tapi kalau dia itu tidak parah, masih bisa juga gitu ya. Apalagi kemudian masih sederhana. Ya, masih sederhana itu dalam artian untuk exercise begini itu tidak sampai ke sana. Tapi untuk analisis memang ya untuk analisis data yang nantinya akan dipublikasikan segala macam itu ya cenderungannya akan dilalui yang namanya PCA dulu. Ya supaya apa? Membebaskan kasus multicall. Kalau udah PCA udah bebas. Karena PCA adalah membuat variabel baru yang saling bebas. Itu. Tapi tidak harus ya, tidak harus. Maka ada namanya uji Bartlett itu adalah uji kovarian. Ada juga uji matriks korelasi. Apakah matriks korelasinya sama dengan bukan sama dengan identitas atau tidak. Kalau sama dengan identitas justru malah tidak boleh ya. Sama identitas berarti saling bebas penuh ya. Nah, itu dalam analisis multivariat itu malah justru tidak boleh. Tapi kalau untuk clustering, misalnya clustering ini ya dimasukkan dalam analisis multivariat, tapi sebenarnya bukan mensyaratkan matriks korelasinya itu sama dengan identitas, ya. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus sederhana itu masih boleh masih boleh diabaikan. Tapi kalau untuk analisis yang tujuannya adalah nantinya ke publikasi ya ke jurnal gitu itu memang harus diuji, tidak boleh terjadi multikoliniaritas ya karena akan dampaknya ke bias nanti, bias jarak ya, ada pengaruh korelasi itu ya itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya kira nggak terlalu sulit ya, apalagi
di ujian nanti itu tidak mungkin ya. Kemudian di ujian itu gini itu apa? Asumsinya itu tidak menggunakan software gitu ya. Tapi adalah menghitung secara manual gitu. Jadi angka-angkanya pun tidak akan dibuat besar ya. Ya, kecuali dia gini. Misalnya diketahui materi korelasi gitu ya, atau kemudian data tapi ya paling sekitar 30-an gitu. Yang itu sebenarnya bisa dihitung secara kalkulator. Kalau dulu kalian di apa dulu kakak-kakak tingkat kalian itu suruh bawa kalkulator gitu. Tidak membawa bawa laptop, malah sekarang ini udah mulai bawa laptop, dan kemudian datanya diperbanyak karena tahu mahasiswanya sudah menggunakan software. Ya. Nah, tapi kalau diketahui misalnya materi korelasi ya itu kan 5x5 paling gitu ya, 5x5 gitu ya. Kalau pakai manual juga pusing juga kalau cari inverse yang 5x5 kan gitu ya. Tapi di kalkulator kan ada juga gitu, mendapatkan inverse dari matrik ya di kalkulator. Apalagi di R gitu ya, gampang sekali ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada maka presentasi dinyatakan selesai. Ya, jadi secara nilai ini ada ya, ada yang dapat 95, ada yang dapat 90 ya. Yang 95 itu kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, yang dapat 95. Yang 90 kelompok lainnya, ya. Nah, gitu. Oke, itu adalah sebagai nilai tugas. Ya. Tapi jangan bangga atau jangan selesai, jangan puas dengan nilai tugas. Karena ada nilai UTS dan nilai UAS. Ya. Nah, apalagi sudahlah cukup lah gitu, saya nggak usah ikut UAS. Maka bisa dipastikan kalau siapa yang tidak ikut UAS, dia tidak bisa atau tidak dinyatakan lulus APG. Meskipun tugasnya 95 ya. Dan kalau tidak ikut UAS ya, UTS-nya nggak bisa membantu ya, UTS nggak bisa membantu. Ya, jadi wajib ikut UAS ya. Wajib. Dan jangan sampai terjadi ya Pak, saya terlambat sekian menit, 12 menit, 15 menit segala macam. Nantinya kalau dinyatakan tidak bisa diterima oleh BAK, saya juga tidak bisa melanjutkan. Jadi yang diterima oleh dosen adalah setelah difilter oleh BAK. BAK juga akan mengecek mana mahasiswanya yang tidak layak dinilai. Ya. Nah, dari sisi hosting, apa itu namanya, kecurangannya dan segala macam. Tapi itu semua manusiawi ya, secara manusia. Itu juga bisa bagi yang memang niatnya nakal ya, tetap ada juga jalan. Ya, tetap ada juga caranya. Ya, tapi sekali lagi ya, yang tidak baik itu akan juga berakibat tidak baik. Ya, tidak baik gimana? Tidak baik di ilmunya, ya. Itu ada saja. Ya, orang yang kaya tapi kekayaannya tidak menjadikan dia bahagia. Ya, orang yang bisa di atas tempat tidur yang empuk, di kamar yang megah, tapi nggak bisa tidur. Ya kan? Nggak bisa tidur ya. Pikirannya kemana-mana ya. Pusing, mikirin ini, mikirin itu. Takut nanti tiba-tiba pintunya dibuka misalnya. Ya, yang buka adalah KPK. Nah, banyak yang seperti itu. Banyak orang itu yang takutan. Ya, karena apa tadi?
Karena dia merasa salah. Ya, hartanya itu harta dari hasil misalnya adalah korupsi. Itu tuh dia itu pusing gitu ya, seperti itu. Ya, dia tuh setiap saat ngeliat pintu gitu ya. Kalau nanti didobrak ya petugas KPK. Enak nggak hidup kayak gitu? Ya nggak enak. Sedangkan orang yang biasa saja tidurnya di kasur biasa sama anaknya, ya kan? Terlentang, kemudian tidur pulas. Pagi-pagi bangun, wah segar sekali kan gitu ya. Jadi belum tentu tidur di atas kasur empuk di kamar megah itu lebih enak dibandingkan tidur biasa beralaskan kasur tipis tapi bahagia. Kan gitu ya. Nah, itu karena keberkahan. Jadi boleh dapat nilai A tapi nilainya dengan cara tidak baik ya. Nilai A tapi tidak baik, maka tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi nilai A hasilnya baik secara diperoleh dengan cara baik, dengan cara yang jujur dan adil ya, maka akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk sesama kalian, untuk BPS, untuk STIS, untuk keluarga semuanya. Ya, gitu. Maka saya pesan pada kalian belajar, berlatih, ya, belajarlah, berlatihlah dan jujurlah. Kemudian itu saja, belajar, berlatih, jujur. Satu lagi jaga kesehatan, ya, gitu. Itu saja pesan saya. Belajar, berlatih dan jujur, ya. Itu saja, dan jaga kesehatan karena pandemi. Ya. Itu saja statement closing dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Tentu saya juga menyadari ya, namanya manusia kadang terucut ya, omongannya kelebihan ya, omongannya berlebih ya, jamnya juga kadang berlebih ya, ngajarnya itu jamnya berlebih. Dan apa-apa yang lebih-lebih itu tidak baik ya, itu semuanya nggak baik. Yang baik adalah yang pas ya. Minum obat pas itu yang baik, berlebih nggak baik ya, malah jadi overdosis. Saya barangkali juga beberapa kali itu overdosis ya. Ya, itu bagian dari yang saya harus sadari ya. Dan kalian mungkin tidak suka gitu ya. Kalian mungkin tidak suka. Ya, itu semua ya namanya juga ya stylenya berbeda-beda ya. Ya, kemudian kekurangan, kesalahan itu manusiawi. Karena itu ya tentunya adalah kalian harus bisa memaafkan saya dan saya juga memaafkan kalian atas sikap-sikap ya, kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Ya. Tapi nilai tetap tidak ada maaf ya. Nah, ya, nilai tetap sesuai ya. Sesuai nanti saya akan nilai ya, nilai dari UTS dan UAS-nya. Tetap saya akan nilai. Ya. Nah, oke, kalau tugas ini banyak dibantu lah gitu ya. Udah 95, 90 itu udah bagus ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Selamat belajar, berlatih dan selalu kedepankan sikap jujur dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, Terima kasih, Pak. Nah, Mungkin sebelumnya foto dulu, Pak. oke, silahkan. Biasa, foto itu menjadi penutup sesi kuliah di mana-mana, Pak. Ya, foto. Oke, silahkan foto. Mau foto gaya apa ini? Gaya bebas atau gaya kupu-kupu? Gaya punggung? Gaya apa? Atau gak pakai gaya? Bebas saja, Pak. Gaya bebas. Ya, silakan. Mungkin pada Azam minta tolong, Zam. Oke. Ini pakai background gini semua. Saya nggak pakai background malah ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, semuanya udah ya. Mungkin Fani, Garis, Iza, sama Sul. Udah.
Udah, kalau yang nggak bisa on cam, nggak bisa pakai background mungkin pakai reaction ya. Oke, aku mundur hitungan 3, 2, 1. Oke, ulang lagi, ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, udah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selalu sukses untuk kalian semua dan jaga semangatnya ya. Kebersamaannya juga dijaga semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.